dan ibu-ibu ini ngobrol gitu saudara sama suami saya, ngobrol dan kemudian suami saya ini mulai membaca logatnya ini, wah kayaknya logat Sunda saudara. Logat Sunda kan beda, saya ini dari Sunda saudara, kalau Sunda kan ngomongnya kan ini teh apa gitu. Saya teh gitu, kalau Sunda tuh pakai pakai teh gitu saudara. Kalau Bali kan beda, itu apa gitu kan, kalau Bali kan beda. Apa itu gitu kalau Bali. Kalau Jawa beda lagi. Iki opo katanya kalau Jawa saudara. Saya ini agak blasteran jadi tidak diterima di mana-mana. Kata orang Sunda saya ini kayak Jawa, kata orang Jawa saya ini kayak Sunda. Masuk ke Bali, nanti saya pulang ke Bandung, katanya saya mulai logat Bali saudara. Jadi saya ini blasteran tidak diterima di mana-mana. Katanya setengah sini, setengah sini, setengah sini. Saya nggak diterima di mana-mana, tapi logat saya Sunda saudara. Saya kalau menurut suami saya logat saya Sunda karena saya dari Bandung. Karena suami saya lihat logatnya ini Sunda, biasalah namanya orang baru kenal so akrab, nanya ibu dari dari Bandung ya? Logatnya Sunda katanya gitu. Oh iya saya dari Bandung. Oh iya istri saya juga dari Bandung, saya sering ke Bandung kata suami saya gitu. Oh iya dari mana daerahnya? Dari Lengkong. Oh dekat sama rumah saya. Coba siapa istrinya, siapa tahu saya kenal katanya gitu. Dia pikir Bandung itu sesempit itu. Dan kemudian suami saya bilang iya istri saya namanya Stefani katanya gitu. Dan kemudian ibu-ibu ini nanya oh Stefani, oh iya kalau saya kenalnya dari Bandung namanya Stefani Rahel katanya gitu. Itu pastornya saya katanya gitu. Oh gitu, itu istri saya kata suami saya saudara. Dan lo kaget, oh itu pastornya, oh lo kaget itu istrinya. Saya diceritain di rumah saya juga, lo kaget kok gak ada yang tahu kamu ya sayang, saya bilang gitu. Karena suami saya ini memang jarang terekspos karena setiap kali kalau saya mau mengekspos beliau, dia langsung mengancam saya, awas loh ada hukum eksploitasi suami katanya gitu saudara. Suami saya tidak suka terekspos, jadi mungkin banyak dari saudara juga gak kenal suami saya. Tapi hari itu saudara sebenarnya setiap kali saya dipanggil pastor, sebenarnya saudara saya cuma bilang sama Tuhan, biar saya ini gak cuma khotbah doang, tapi biar saya ini menghidupi setiap yang saya khotbahkan. Biar saya itu menghidupi setiap firman yang saya sharingkan, setiap firman yang saya baca, saya pun mau menghidupinya. Saudara banyak kali dalam kekristenan, kita ini jadi calo-calo surga saudara. Saya coba bilang Tuhan, saya gak mau jadi calo surga. Saya mau jadi pelaku firman, saya mau jadi pewaris kerajaan Allah, saya gak mau jadi calo. Saudara tahu calo kalau di halte, kalau misalnya saudara pergi ke halte, nanti ada bus yang mau pergi ke Karangasem, naik bus ini, semuanya diajakin buat naik bus itu. Begitu bus itu penuh, calonnya akan turun, pindah ke bus yang lain. Busnya akan jalan dan calonnya nggak nyampe ke Karangasem. Karena dia cuma teriak-teriak doang, ayo yang mau ke Karangasem, yang mau Karangasem, yang mau ke negara. Tapi dia sendiri nggak pernah nyampe ke sana. Saudara seringkali kita ini jadi calo-calo surga. Ayo percaya Yesus, ayo alami Tuhan, ayo kita harus masuk surga. Tapi kita sendiri justru tidak menghidupi apa yang kita katakan. Tapi hari ini saya mau ajak kita belajar sama-sama. Untuk setiap kita jangan sampai ada satupun dari kita yang jadi calo-calo surga. Tapi setiap kita sungguh-sungguh jadi pewaris kerajaan surga. Setiap kita sungguh-sungguh jadi pelaku firman. Setiap kita menghidupi setiap firman yang kita dengar setiap hari Minggu. Setiap firman yang kita dengar setiap hari kita baca firman Tuhan. Kita pun melakukannya dan kita pun mengerjakannya. Jangan ada satupun dari kita yang hanya menjadi calo firman Tuhan. Jangan ada satupun dari kita yang jadi calo kerajaan surga. Tapi kitalah pewaris kerajaan surga. Kita mau buka firman Tuhan terlebih dahulu. Kita mau buka firman Tuhan dari, saya lupa yang pertama apa ya. Di next aja slide-nya, sorry, error handphone saya. Galatia 4 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama ya saudara, 1, 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuan dari segala sesuatu. Ayat yang kedua. Tetapi
Ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Saudara, setiap kita adalah ahli waris kerajaan surga. Setiap kita adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Apa sih pewaris kerajaan surga itu? Tuhan sediakan sangat banyak warisan buat setiap kita. Mulai dari sukacita, mulai dari karunia, maupun berkat jasmani, maupun berkat rohani, semua yang baik semua datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan sangat rindu untuk setiap kita mewarisi semua yang baik yang dari Tuhan. Tuhan rindu untuk setiap kita mewarisi semua yang terbaik dari surga. Karena gak ada yang buruk yang datang dari surga. Ada satu lagu yang berkata, Bapa, segala yang baik semua datang dari tahtamu. Semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita mewarisi, kita menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Tapi masalahnya seringkali kita ini seperti firman Tuhan katakan belum akil balik. Kita ini secara kerohanian belum cukup dewasa untuk bisa dinilai Tuhan. Sudah akil balik. Sudah siap untuk menerima setiap warisan kerajaan surga. Dan saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana cara kita bisa menerima yang namanya warisan kerajaan surga. Yang pertama adalah kita harus jadi anak. Firman Tuhan berkata tadi, firman-Nya berkata, yang menerima warisan, yang berhak menerima warisan adalah anak. Kita harus menjadi seorang anak di hadapan Tuhan, dan kita harus menjadi anak yang akil balik. Bukan menjadi anak-anak yang kekanak-kanakan. Tapi kita harus menjadi anak, tapi juga harus akil balik. Kita buka firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-17. Ini poin yang pertama saudara, rela menderita bersama-sama dengan dia. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, kata Roma 8 ayat 17. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Anak berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saudara, kenapa saya enggak bold dipermuliakan bersama-sama dengan dia? Karena itu semua orang suka. Saat kita bilang kita siapa yang mau dipermuliakan bersama dengan Tuhan, wah semuanya mau. Gak perlu di underline, gak perlu di bold. Otak kita sudah melihatnya sebagai sesuatu yang indah, yang menikmati. Kita semua mau, kita semua suka untuk dipermuliakan bersama dengan dia. Tapi pertanyaannya adalah firman-Nya berkata, kalau kita mau dipermuliakan bersama-sama dengan dia, kalau kita mau menerima setiap janji-janji Allah, maka ada saatnya kita harus mengalami yang namanya menderita bersama-sama dengan dia. Dan apakah kita siap, apakah kita rela, apakah kita membiarkan hidup kita untuk menikmati sebuah penderitaan bersama dengan dia. Apa sih itu penderitaan? Saudara, kalau saudara pergi ke ibadah, saudara pergi pelayanan, dan kemudian saudara diomongin sama keluarga saudara. Tapi saudara tetap memilih untuk tetap melayani Tuhan. Itu secuil 0,000 sekian persen penderitaan menderita bersama dengan dia. Saudara, kalau saudara sakit, saudara tahu badan saudara rasanya lagi kurang enak, tapi hari itu saudara tahu aku harus melayani Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Dan saudara tetap melayani Tuhan dengan segenap hidupmu dengan berikan yang terbaik. Itulah secuil saudara sedang ikut menderita bersama dengan dia. Kalau saudara sedang berkata, aku nih lagi gak ada uang. Dan tiba-tiba di hatimu Tuhan berkata, nak kamu berkati orang ini. Tuhan, uang aja aku gak punya. Mau makan aja gak tahu pakai apa. Tapi engkau memilih untuk nurut dan mendengarkan suara Tuhan. Engkau sedang ikut menderita bersama dengan dia. Meskipun cuma 0,00000 sekian persen. Gak ada apa-apanya dibanding penderitaan Tuhan. Tapi saudara bersyukurlah kalau engkau Tuhan berikan kesempatan untuk menderita bersama dengan dia. Seringkali harus ada harga demi harga yang kita bayar. Kadang-kadang orang ini pengen enaknya doang. Bayar harganya gak mau. Orang ini pengen nikmati yang enaknya doang dari Tuhan. Tapi saat bicara bayar harga, saat bicara sebuah penderitaan, saat bicara sebuah daging yang harus dikoyakan sekali lagi. Dan kita berkata,
berkata, nggak usahlah Tuhan, biarkan aja. Biarkan aku jalani hidup seperti layaknya orang pada umumnya seperti biasa. Tapi firman-Nya berkata, ini poin yang pertama, menderita bersama dengan Dia. Kalau ada kesempatan demi kesempatan dalam hidup kita untuk bisa menderita bersama dengan Dia, itulah sebuah kehormatan. Kenapa? Karena Dia nggak pernah berhutang. Saat kita menderita bersama dengan Dia, maka upahnya kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan bukan Tuhan yang berhutang, bayar aja terus. Nanti Tuhan yang akan gantikan jauh lebih dahsyat lagi. Saudara, kalau kita pernah disesah, kita pernah dikucilkan karena kita mengikut Tuhan, itulah sedikit bayar harga menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya mau cerita satu kesaksian hidup saya yang barusan beberapa waktu lama ini saya alami, saudara. Sekitar sebulan yang lalu lebih lah, saudara. Saya ini coba tes dan saya coba cek, saudara. Ternyata saya menemukan bahwa saya hamil anak kedua, saudara. Sekitar sebulan yang lalu, anaknya saya satu, sebulan yang lalu saya cek dan saya hamil anak yang kedua. Happy, senang, karena kita udah hampir 2 tahun. Setelah dari anak yang pertama belum hamil-hamil dan kemudian cek dan kemudian saya kasih tahu suami saya, kita senang, kita happy. Tapi kemudian setelah berjalan sekitar seminggu waktu itu saya masih ingat, begitu saya tahu hari Minggunya saya masih khotbah, saudara. Berarti berapa minggu yang lalu lah saya khotbah di tempat ini. Terus kemudian saya khotbah, selesai, pulang, istirahat. Besok harinya, hari Senin, tiba-tiba saya ini bangun pagi, tiba-tiba pendarahan, saudara. Saya pendarahan dan saya bilang, Tuhan ini kenapa ya? Kok aku pendarahan? Saya udah overthinking, saudara. Saya bilang, Tuhan aku pendarahan. Ya sudahlah, saya chat sama dokter saya. Dokter saya bilang, coba setengah hari ini istirahat dulu. Ya sudah, saya istirahat. Tapi masalahnya hari itu, sore harinya tuh saya ada jadwal khotbah. Hari Minggunya saya khotbah, Seninnya sore harinya saya ada jadwal khotbah lagi, saudara. Gak mungkin saya tinggalin dan gak mungkin saya ganti orang lain. Baru hari itu kok langsung. Maka saya bilang, Tuhan gimana ya? Aku ini pendarahan, tapi sore aku harus khotbah. Saya coba istirahat seharian. Tapi kemudian hari itu saya bilang, Tuhan ini apakah bisa dipertahankan atau tidak? Kalau masih bisa dipertahankan, ya saya akan istirahat. Tapi kalau sudah tidak bisa dipertahankan, saya mending khotbah, Tuhan. Gak apa-apa, pendarahan dikit gak apa-apa. Dan kemudian saya doa, Tuhan bilang udah gak ada, udah khotbah aja, kata Tuhan gitu. Ya sudah, saya sedih, ada sedihnya karena itu yang kami sudah nantikan. Tapi ya udah, Tuhan bilang udah gak ada, ya udah ngapain? Saya istirahat lagi. Waktu itu saya bilang, Tuhan bilang khotbah aja. Ya sudah, saya khotbah. Sore harinya saya khotbah, saya melayani firman Tuhan dan kemudian sembari saya khotbah, saudara, itu pendarahan ngucur terus. Saya tahu, saya rasain itu pendarahan ngucur terus. Saya bilang, saya coba bilang, Tuhan thank you. Minimal aku bisa mengalami sedikit menderita bersama dengan Engkau. Minimal aku masih bisa mengalami sedikit penderitaan bersama dengan Engkau. Setelah selesai khotbah, saya istirahat lagi. Saya cek dan benar ternyata sudah gak ada. Saya cek ke dokter, udah gak ada janinnya. Saya keguguran. Tapi ya sudah, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalaupun saya diberikan kesempatan hamil cuma 1 bulan, saya pun bersyukur. Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu semua yang terbaik. Tapi saudara, kalau Tuhan berikan kesempatan untuk menderita bersama dengan Tuhan, itulah sebuah kehormatan. Karena gak selalu kesempatan itu datang. Dan saat mungkin keadaanmu sedang tidak kurang enak, itu kesempatan untuk engkau bisa bayar harga, engkau bisa lakukan yang lebih untuk Tuhan. Justru itulah kesempatan terbaik untuk engkau bisa menderita bersama dengan Tuhan. Itu poin yang pertama, saudara. Tapi poin yang kedua, kita buka dalam Roma 8 ayat 13 sampai 14. 14 aja, sorry. Roma 8 ayat yang ke-14. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, untuk kita menjadi seorang anak Allah, untuk kita menjadi seorang anak di hadapan Tuhan, maka kita harus belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus belajar hidup dipimpin oleh Roh Allah dan bukan dipimpin oleh ego kita, bukan dipimpin oleh keinginan kita, bukan dipimpin oleh kesenangan kita, tapi hidup dipimpin oleh Roh Allah.
Roh Allah, izinkan hari ini saya kupas 3 poin penting yang kita perlu belajar. Salah satunya adalah kita belajar saat Tuhan Yesus hari itu di padang gurun. Puasa 40 hari, 40 malam, gak makan, gak minum. Dan titik Yesus selesai puasa. Dicobailah oleh setan, dicobailah oleh iblis. Yesus, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Engkau kan bisa kan? Buktikan kalau engkau ini anak Allah. Puji Tuhannya, hari itu Yesus dipimpin oleh Roh Allah. Hari itu Yesus tidak dipimpin oleh nafsu daging, tapi dipimpin oleh Roh Allah. Tidak terpancing untuk harus membuktikan sesuatu kepada iblis dan kepada yang lain. Tapi dia hanya mengikuti apa yang Tuhan katakan. Hari ini poin yang pertama untuk kita dipimpin oleh Roh Allah adalah saat kita berkata, we have nothing to prove. Saudara, dalam hidup ini banyak kali kita ini hidup untuk membuktikan buat siapapun. Buat seorang A, buat orang B, buktiin dong kalau kita, kalau Tuhan bela kita. Buktiin dong kalau kita memang orang hebat. Saudara, saat saudara berusaha membuktikan apapun dalam hidup saudara, akarnya sebenarnya apa sih? Ego kok. Akarnya sebenarnya apa sih? Sombong kok. Karena kita gak mau dilihat jelek sama orang lain. Karena kita gak mau dilihat buruk sama orang lain. Tapi hari ini saya mau bilang kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka poin yang pertama adalah dalam hidup ini nothing to prove. Gak usah engkau hidup untuk membuktikan kepada orang lain, aku ini bisa, aku ini hebat, aku ini keren, aku ini luar biasa. Lihatlah suaraku ini hebat, suaraku ini menggelegar luar biasa. Belajarlah dari Aldo, saudara. Suaranya meskipun cetar membahana, tapi pun tidak perlu dibuktikan buat orang banyak. Belajarlah dari orang-orang yang saya mungkin, yang saya rasa suara saya bagus, meskipun kata orang jelek, tapi saya gak perlu membuktikan suara saya bagus, karena saya gak perlu membuktikan kepada siapapun. Sampai akhirnya saya pun sadar ternyata suara saya jelek, untung saya gak berusaha membuktikan. Tapi saudara, we have nothing to prove dalam hidup ini. Gak perlu ada yang kita buktikan kepada siapapun kok. Kenapa? Karena saat kita sadar, Yesaya 26 ayat 12, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi kita gak perlu buktikan apapun ke siapapun. Karena dari dasar hati kita tahu bahwa kita memang gak bisa. Kalau kita bisa itu karena Tuhan yang melakukannya bagi kami. Apa yang perlu kita buktikan? Apa yang bisa kita buktikan? Gak ada. Karena semuanya anugerah. Semuanya dari Tuhan, hanya oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Titik. Dalam hidup ini saudara, kita tetap harus melakukan yang terbaik. Yes, karena kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi bukan untuk membuktikan diri kita. Pembuktian hanya akan disetir oleh ego dan oleh kesombongan. Hari ini, nothing to prove. Gak usah buktikan apapun ke siapapun. Kalaupun kita dibilang apapun lah, babi ibu klarifikasi boleh gak? Boleh, kalau ada kesempatan boleh, lurusin boleh. Tapi gak perlu berjuang untuk kita membuktikan diri. Lihat aja ya, nanti mereka akan sujud syukur minta maaf sama aku. Karena aku akan buktikan aku lebih hebat dari mereka. Buat apa? Itu hanya akan jadi sebuah kesombongan. Dan kita bukan dipimpin oleh Roh Allah, tapi dipimpin oleh kesombongan kita. Itu yang pertama, nothing to prove dalam hidup ini. Yang kedua adalah nothing to hold. Saudara, Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kalau engkau hidup dipimpin dengan apa yang kau genggam, apa yang kau pegangi begitu erat, kau akan terus hidup dipimpin oleh apa yang kau inginkan, keinginan daging, keindahan mata, semua yang kau inginkan. Tapi saat engkau lepasin semuanya, engkau berkata, loss aja saudara semuanya, dan kau berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, nothing to hold. Gak ada yang kita pegangi begitu erat dalam hidup ini. Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tapi yang ketiga saudara, yang pertama nothing to prove. Yang kedua nothing to hold. Yang ketiga nothing to hide. Saudara, 2 Korintus 3 ayat 2-3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami
dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Saudara, apa sih arti firman ini? Firman ini berkata bahwa setiap kita adalah sebuah kitab yang terbuka. Saya, saudara, kita ini adalah kitab yang terbuka. Gak ada yang perlu kita tutupi, gak ada yang perlu kita manipulasi. Bukan berarti semua hal harus kita ceritakan. Tapi saudara, gak perlu kita tutupi dan kita tutupi keburukan kita. Kita tutupi kejelekan kita. Kita ini hidup apa adanya aja lah. Hidup apa adanya, ya jelek ya memang jelek. Ya memang lemah ya memang lemah. Kalau kita tahu ada keburukan dari hidup kita, maka diperbaiki, bukan malah ditutupi. Kalau kita tahu ada sesuatu yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita, maka bertobat. Bukan kita tutupi dan manipulasi dengan semua yang kelihatannya indah di luar. Saudara, kalau engkau hidup hanya untuk reputasi, hanya untuk citra yang baik, engkau tutupi, engkau bungkus semuanya dengan begitu indah. Maka saat Tuhan berkata, nak, saksikan bahkan kejatuhanmu. Apakah kita akan berkata ya pada apa yang Tuhan katakan? Saudara, dalam hidup ini, bisakah kita sampai berkata nothing to hide? Gak ada yang kututupi. Memang aku jelek kok. Memang aku masih jatuh dalam dosa kok. Memang aku masih kena musibah kok. Memang aku masih sakit kok. Memang aku masih ini kok. Kita gak usah tutupi sangat banyak hal dalam hidup kita. Tapi kita hidup apa adanya. Seperti firman Tuhan berkata, kita ini adalah kitab yang terbuka. Saudara, saya belajar dalam hidup saya, saudara. Saat saya jatuh, saya jujur. Saat saya berhasil, saya pun jujur. Saat saya jatuh, saya bilang, Tuhan, biar kejatuhanku ini bahkan bisa jadi berkat untuk banyak orang. Karena Tuhan ini adalah masternya daur ulang, saudara. Kejatuhan kita pun Tuhan bisa daur ulang jadi sesuatu yang indah. Tuhan bisa daur ulang jadi sesuatu yang menjadi saksi buat sangat banyak orang dan memberkati sangat banyak orang. But nothing to hide. Gak perlu kita sembunyikan apapun dalam hidup ini. Hiduplah dipimpin oleh Roh Allah dan bukan oleh ego kita, bukan oleh keinginan kita untuk dilihat baik oleh orang banyak, tapi hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Boleh di next PPT-nya. Sekali lagi, nothing to prove, nothing to hold, and nothing to hide. Gak perlu ada yang kita sembunyikan dalam hidup ini, gak perlu ada yang kita buktikan. Karena sekali lagi semua itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa, itu karena Tuhan. Kalau kita gagal, itu karena kejelekan kita. Kita gak perlu buktikan apapun. Gak perlu kita setir segala hal untuk membuktikan bahwa kita ini hebat. Promosi datang dari Tuhan kok. Saat kita melakukan yang terbaik, saat kita melakukan semua yang terbaik dalam hidup ini, promosi akan datang pada waktunya kok. Tuhan yang akan berikan, Tuhan yang angkat kita. But we have nothing to prove, nothing to hide, nothing to hold. Saudara, izinkan saya ceritakan kesaksian hidup engkong saya, saudara. Seseorang dalam hidup saya yang paling saya lihat dalam seumur hidup saya, yang menurut saya beliau adalah orang yang paling menghidupi firman yang saya kenal secara pribadi. Bahkan lebih dari saya. Saudara, kami ini sempat ngobrol dengan keluarga, kami ngobrol, kenapa ya Tuhan kok bisa sayang banget sama engkong? Tuhan kok bisa berkenan banget sama engkong? Apa sih sebenarnya yang bikin Tuhan berkenan banget? Kita telusuri, kita ngobrol panjang lebar sampai akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan. Engkong saya adalah seseorang yang tidak pernah pegangi apapun begitu erat dalam hidupnya. Anaknya pernah mau meninggal, engkong saya angkat di hadapan Tuhan, Tuhan kalau ini engkau mau ambil pulang. Satu waktu saudara, engkong saya tiba-tiba lagi di rumah, anaknya sama istrinya ada di Semarang. Tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan panggil Yusak, kamu pilih mau anak kamu yang meninggal atau istri kamu yang meninggal. 3 hari lagi salah satu dari mereka akan meninggal. Saya mikir, waduh Tuhan, datang kok bukan ditawarin berkat, datang kok bukan ditawarin apa yang sesuatu yang indah, ditawarin malah disuruh milih mau istrinya yang meninggal atau anaknya yang meninggal. Dan engkong saya ngitung, waduh kalau anak meninggal bisa bikin lagi kata engkong saya. Tapi kalau istri yang meninggal susah cari lagi.
Tapi engkau saya bilang, udahlah Tuhan terserah engkau. Engkau yang lebih tahu, engkau yang putusin, engkau yang pilih. Persis 3 hari kemudian saudara ditelepon dari Semarang sama istrinya yang Iin sakit parah, tolong pulang ke Semarang. Datang ke Semarang kong saya. Wah, ini udah meninggal pasti. Karena Tuhan udah nanya 3 hari yang lalu mau pilih yang mana. Ya sudah. Kong saya bilang, Tuhan kalau memang harus meninggal, ya sudah. Engkau tahu yang terbaik, aku relakan anakku, aku berikan anakku untuk engkau. Kong saya datang, begitu kong saya datang, kong saya tanya, mana Iin? Sudah meninggal atau belum? Sudah mati atau belum? Kong saya nanya gitu. Dimarahin lah sama keluarganya, kamu ini bapak macam apa? Anaknya sakit malah ditanyain sudah mati atau belum, katanya gitu. Tuhan udah ngomong 3 hari lalu sama saya, suruh pilih kalau nggak istri anak, katanya gitu. Tapi kemudian tadi Iin sudah sempat meninggal. Tapi waktu tiba-tiba nggak tahu gimana hidup lagi. Tiba-tiba udah sehat, udah makan, udah semuanya. Ternyata itu sebuah ujian buat engkong saya. Semuanya saudara, engkong saya waktu anaknya yang kedua lahir tanpa empedu. Anak yang kedua lahir tanpa empedu. Dan apa yang terjadi dokter bilang udah gak mungkin bayi lahir tanpa empedu gak bisa, gak akan bisa hidup. Dan kemudian engkong saya doa sama Tuhan, Tuhan ini harus gimana? Dan Tuhan bilang besok jam 9 pagi aku akan lakukan sesuatu. Engkong saya bilang sama dokternya, dokter udah gak usah diapa-apain. Besok jam 9 pagi Tuhan akan lakukan sesuatu. Lakukan apa Pak? Saya juga gak tahu. Mungkin bisa mati, mungkin bisa sehat, mungkin bisa sembuh. Saya juga gak tahu. Tapi hari itu saya bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hari itu saudara, dokternya sampai bilang, kosongin jadwal saya, semua jadwal operasi dikosongin. Karena saya mau lihat jam 9 apa yang terjadi, katanya gitu. Dokternya udah nungguin, jam setengah 9 tuh di depan bayinya itu. Apa ini yang terjadi? Katanya jam 9 Tuhan mau bikin sesuatu. Ya sudah, ditungguin. Nanya balik lagi ke engkong saya, Pak belum ada apa-apa. Belum jam 9 kata engkong saya gitu. Tungguin sampai jam 9. Engkong saya juga deg-degan. Tuhan belum terjadi apa-apa. Belum jam 9. Ya sudah. Teng jam 9 saudara. 9 kurang 1 menit gak terjadi apa-apa. Teng jam 9. Tiba-tiba saudara. Itu bayi saudara anaknya engkong saya. Om saya berarti saudara. Tiba-tiba maaf kata saudara. Cerot berak warna hitam semuanya saudara. Muncrat sampai ke muka ke baju dokternya semuanya. Kaget dokternya. Waduh ini kenapa? Dari kemarin gak bisa buang air besar karena gak ada empedunya. Tiba-tiba buang air besar, cerot semuanya keluar. Dan saat dicek saudara dokter bilang ini pasti sudah muncul empedunya. Begitu dicek saudara empedu yang tadinya tidak ada. Tiba-tiba ada saudara di bayi itu saudara. Di om saya saudara. Sampai besar, sampai om saya punya anak sekarang sudah meninggal. Tapi saudara itu sesuatu yang ajaib. Tapi hari itu engkau saya bilang Tuhan kalau engkau mau ambil silakan. Kalau engkau mau percayakan untuk saya besarkan anak ini, saya akan besarkan bersama dengan engkau. Semuanya saudara, sampai satu waktu engkau saya ini kecelakaan. Engkau saya ini kecelakaan itu yang mengambil nyawa mama saya. Mama saya meninggal, engkau saya kecelakaan. Di titik kecelakaan engkau saya ini matanya bengkak kayak bola tenis saudara. Otaknya miring setengah mili, terus pendarahan semuanya. Dan engkong saya kecelakaan jeder mobilnya nabrak, hancur semuanya mobilnya. Begitu engkong saya, kok suaranya jadi beda, kaget. Begitu engkong saya melek, engkong saya lihat ke mama saya, engkong saya tanya Tuhan, Evi meninggal. Tuhan bilang iya, Evi udah meninggal, Evi udah sama dengan aku. Oh ya sudah, santai aja saudara. Saya gak tahu engkong saya masih punya perasaan atau enggak, cuma santai aja, oh ya udah Tuhan. Ya sedih sih sedih, tapi ya sudah Tuhan, engkau bawa pulang Evi, ya sudah. Engkong saya ngambil handphone mama saya, telepon keluarga. Waktu itu nggak tahu cara teleponnya, cuma pakai speed dial. Zaman itu Nokia saudara, pakai speed dial, pencet 1 yang lama, nanti telepon siapa, ditelepon lah. Kemudian keluarga semua datang. Engkong saya dibawa ke rumah sakit, mobilnya hancur, mobil Mercy hancur lebur saudara. Dan hari itu hari yang cukup berat buat keluarga kami, sangat berat bahkan. Karena bukan hanya engkong sakit, bukan hanya mobil rusak, tapi bahkan orang Kristen di luar sana ngomongin. Wah ini Pak Yusak ini dikutuk Tuhan. Pak Yusak ini kena musibah ini karena Tuhan hukum dia dan sebagainya. Tapi kembali lagi engkau tahu saat ada orang ngomong gitu engkau tahu. Tapi gak pernah ada sedikit pun niatan di hati engkau untuk membuktikan bahwa aku ini benar. Gak ada, sama sekali gak ada. Engkau coba bilang gak apa-apa. Kalaupun orang ngomong kayak gitu gak apa-apa, mereka belum ngerti. Dan saudara hari itu semua anak-anaknya engkong saya karena kasihan ngumpulin uang.
dan bilang kita mau belikan papa mobil baru. Karena papa itu sangat suka mobil, kita mau belikan papa mobil baru. Hari itu salah satu anaknya datang ke engkong dan bilang, "Pak, kita udah urunan dan kita mau beliin papa mobil baru. Uang kita cuma cukup sekian, papa dibeliin mobil baru ya yang sama seperti yang kemarin kecelakaan." Dan hari itu satu level lah di bawah yang mobil. Waktu itu Mercy kelas C, kalau nggak saya mau dibeliin yang di bawahnya lagi. Dan kemudian engkong saya tanya, "Kalian disuruh Tuhan atau enggak?" "Enggak sih Pak, ini niat dari kita aja." Marah hari itu engkong saya. "Nggak usah berusaha menolong Tuhan. Kalau Tuhan mau papa pakai mobil, Tuhan akan berikan dengan caranya, bukan dengan cara manusia. Keluar, gak usah belikan papa mobil." Hari itu semua anak-anaknya keluar, gimana. Gak jadi, papa marah, kita gak boleh beliin mobil buat papa. Karena papa gak mau pakai cara manusia. Biar Tuhan yang kasih dengan caranya, bukan dengan kita menolong Tuhan. Kadang ya, kita ini pengen sok jagoan nolong Tuhan saudara. Itu kan yang Sarah lakukan. Dan akhirnya jadilah Ismail. Katanya Abraham bakal punya anak, ya kita kasih Hagar lah. Kita berusaha nolong Tuhan. Masalahnya sampai hari ini gara-gara itu saudara. Kita ini seringkali berusaha menolong Tuhan. Hari itu Pak engkong saya marah, engkong saya bilang enggak usah. Kalau Tuhan enggak suruh, enggak usah nolong Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih saya mobil, Tuhan akan kasih saya mobil. Kalau Tuhan enggak kasih saya mobil, saya akan naik angkot. Saya akan naik ojek, kemanapun saya pergi pelayanan naik ojek, enggak apa-apa. Engkong saya bilang gitu. Akhirnya ada seorang ibu-ibu datang, satu waktu lagi ngejenguk engkong saya di lorong. Lagi jalan di lorong, di rumah sakit, tiba-tiba dia dengar suara. Dan Tuhan bilang, "Belikan hambaku Yusak mobil." Ini orang kaya saudara. Saat masuk ke dalam kamar rumah sakit, dia bilang, "Pak, Tuhan suruh saya belikan Bapak mobil." Dan kalau saya bilang, "Oh puji Tuhan, terima kasih." Dia tanya, "Bapak mau mobil apa?" Gong saya kalau bilang udah disuruh Tuhan, nurut saudara. Dan kemudian, "Bapak mau mobil apa?" Saya saudara sebagai cucunya saudara yang ikut menikmati apa yang engkong saya miliki, saya udah ngelirik, semoga jawab Lamborghini atau Rolls Royce atau apa ya, limousine atau apa. Karena ini orang kaya saudara, pasti bisa belikan. Jadi saya kayak, dan engkong saya sangat suka mobil, sangat suka ngebut. Kalau di tol itu bisa 150, 160, sangat suka ngebut saudara. Saya udah mikir, wah semoga engkong saya ini kesempatan. Karena apalagi disuruh Tuhan, engkong saya pasti udah lunak lah hatinya, saya pikir gitu. Begitu engkong saya ditanyain kayak gitu, engkong saya bilang, "Yang dapat dari Tuhan siapa?" "Saya Pak." "Tuhan gak ngomong ke saya." "Kamu tanya Tuhan sendiri, kalau Tuhan suruh belikan saya apa?" "Kalau Tuhan suruh saya naik bajai, saya akan naik bajai. Kalau Tuhan suruh saya naik angkot, saya akan naik angkot. Kalau Tuhan suruh saya naik motor listrik, saya akan naik motor listrik. Kemanapun saya pelayanan, saya akan pakai mobil yang Tuhan kasih. Mau motor pun saya akan pakai. Kalau Tuhan suruh kasih saya sepeda sekalipun, saya akan pakai sepeda. Saya ini cuma hamba. Gak perlu ada yang saya buktikan. Gak perlu ada yang saya pegangi. Gak perlu ada yang saya tutupi. Pulang, tanya Tuhan. Tuhan suruh kasih saya mobil apa? Saya nikmati dan saya akan bersuka cita. Dan hari itu saudara, orangnya ini pulang, saya deg-degan, saya takut dikasih mobil carry saudara. Saya takut dikasih mobil pick up saudara. Saya yang deg-degan saudara, orangnya pulang. Gak lama orang itu kembali lagi, besoknya orang itu kembali lagi. Dia bilang, "Pak, saya sudah doa. Tuhan suruh saya belikan Bapak mobil Mercy lagi, tapi tipe E saudara." Waktu itu tipe C, tipe E saudara yang dibeliin. Wah saya bersuka cita, saya menikmati mobil Mercy di masa muda saya saudara. Tapi hari itu saudara, saya melihat seorang hamba Tuhan yang bukan jadi calo surga, tapi dia sungguh menghidupi apapun yang dia khotbahkan. Dia menghidupi setiap firman yang kita baca setiap hari. Satu hari saya tutup dengan satu kesaksian lagi. Satu waktu saudara, papa saya ini kan dalam penjara. Dan salah satu saya tahu kerinduan terbesar engkong saya adalah melihat papa saya keluar dari penjara. Itu kerinduan, keinginan terbesar engkong saya. Engkong saya tuh sampai habis-habisan keluarin uang buat papa saya. Karena tahulah sistem Indonesia, kalau bayar sekian nanti akan keluar, ditipu terus. Sampai satu waktu papa saya ini menjalani proses buat bisa keluar dari penjara. Dan papa saya bilang, "Pak, kalau bayar segini aku akan keluar dari penjara." Dan engkong saya karena saking keinginannya papa saya keluar dari penjara, engkong saya bayar. Pernah sampai begitu habis-habisan, benar-benar habis-habisan, sampai waktu itu satu titik bayar uang listrik aja gak bisa.
Karena Tuhan, bukan Tuhan, karena papa saya bilang bayar segini pak, dibayar terus sama engkong, dibayar terus untuk ngeluarin anaknya keluar dari penjara. Sampai satu waktu saudara, ada satu waktu di mana papa ini udah mau keluar dari penjara. Dibilangin, "Pak, besok aku akan keluar dari penjara, Pak. Besok minggu depan aku akan keluar dari penjara hari ini," gitu. Dikasih tahu hari apa gitu, saya lupa. "Aku akan keluar dari penjara." Wah, semuanya senang. Pak engkong saya senang banget, emas saya senang banget. Sudah disiapin semua yang terbaik. Engkong saya langsung begitu semangatnya, kamar buat Semi bersihin. Semuanya diganti spray yang baru, semuanya disiapin yang terbaik. Menyambut sang anak bungsu pulang. Dan hari itu saudara, emak saya paling jago masak. Emak saya masak babi kecap, masak kentang lapis, wah semua kesukaan papa saya dimasakin semuanya. Sehari sebelum papa saya keluar dari penjara, hari itu semua udah disiapin. Masakan semua di meja udah siap semuanya. Emak udah bilang, papa suka apa lagi ya? Oh mak, papa suka itu kue dari yang ada roomnya di sana. Oh ya kita beli, semuanya disiapin. Kita udah siap berpesta menyiapkan kedatangan kepulangan papa saya. Sampai tiba-tiba hari itu paginya ditelepon dari penjara, papa saya pinjam telepon penjara, telepon ke rumah. Dan hari itu papa saya telepon, papa saya bilang, "Pak, sebentar lagi aku akan pulang. Kita ketemu di rumah ya." Wah semuanya sukacita. Semuanya sukacita, kamar sudah dibersihin, semuanya sangat sukacita. Rumah tiba-tiba kinclong semuanya. Rumah tiba-tiba semuanya rapi, yang tadinya berantakan semuanya tiba-tiba rapi banget menyambut papa saya. Tiba-tiba di jam papa saya harusnya keluar. Tiba-tiba telepon berbunyi. Dan papa saya tiba-tiba, engkong saya angkat. Dan kemudian saat papa telepon, papa bilang, "Pah, sorry, ternyata aku ditipu lagi. Aku gak jadi keluar dari penjara." Saudara, hari itu saya sebagai anak, saya sebagai cucu, saya melihat ekspresi engkong saya. Saya tahu kecewanya engkong saya lebih dari saya. Saya tahu hari itu engkong begitu kecewa, saya gak keluar uang saudara, engkong saya keluar uang. Saya gak keluar effort saudara, engkong saya keluar effort. Dan dia lakukan semua yang terbaik. Dan hari itu saudara, saya ingat betul, saya rekam betul di pikiran saya, di otak saya apa yang engkong saya lakukan. Saat engkong saya ditelepon, "Pak, sorry, Semi ditipu lagi. Semi gak jadi keluar dari penjara." Hari itu engkong cuma mengadah ke atas. Dan engkong saya bilang, "Ya udah gak apa-apa. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau baik." Dan engkong saya tutup teleponnya. Engkong saya diam menghela nafas. Gak jadi lagi Tuhan. Engkong saya lihat ke atas. "Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik." Hari itu saudara saya gak kuat. Saya nangis, saya bilang, "Tuhan, inilah seorang yang benar-benar menghidupi firman. Gak ada apapun yang dipegangi begitu erat. Bahkan keinginan terdalamnya sekalipun. Saat Tuhan berkata, 'Nah, let go.' Dan dia berkata, 'Ini Tuhan, kamu ambil, ambil, gak apa-apa.' Karena semuanya adalah karena untuk Tuhan dan hanya oleh Tuhan." Semua orang berkata, "Tuh kan lihat, gak bisa ngedidik anak dengan benar, anaknya masuk ke dalam penjara." Dan kau berkata, "Aku gak perlu membuktikan apapun, karena memang aku bukan bapak yang sempurna. Mungkin anakku masuk ke dalam penjara karena aku salah mendidik, aku gak perlu buktikan apapun." Dan dia ingin papa saya keluar dari penjara bukan untuk sebuah pembuktian, hanya untuk karena dia begitu mencintai anaknya. Dan hari itu saat semuanya hari itu adalah pesta tersedih dalam keluarga kami. Kami makan babi kecap yang enak dengan air mata. Kami makan kentang lapis yang nikmat dengan rasa yang paling tidak enak. Karena hari itu kami berharap papa kami ada di sana, tapi gak jadi juga. Saudara, hari ini mari jadi seorang pelaku firman. Hidupi apapun yang firman Tuhan ini katakan. Dengan sebuah ucapan syukur, dengan sebuah pengertian, dengan sebuah hati yang terbuka. Nothing to prove, nothing to hold, and nothing to hide. Gak perlu kita tutupi apapun dalam hidup ini. Gak perlu kita pegangi apapun dalam hidup ini. Gak perlu kita buktikan kehebatan kita kepada dunia. No, gak perlu. Karena semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan hanya karena yang Tuhan berikan buat kita. Boleh kita nyanyi lagu Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Jreng. Oh belum dinyalain dari belakang. Yesus, kau berarti
bagiku. Oh